Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan gua Andri. Dan di sini kita akan seperti biasanya menceritakan hal-hal mistis yang dikirim oleh kawan Kumis. Iya, Kebetulan betul. ini tuh Kumis Podcast sampai ke Jakarta, Tri. Wow, Ini ada yang ngirim mantap. seseorang mahasiswa. Dia mengirim ceritanya ke Kumis Podcast. Dia tuh katanya lihat-lihat di short tuh ngelewat. Wah, Gitu. FYP merinya. Ya walaupun FYP hiji 2 tilu malah. Nah di situ tuh dia tuh tertarik untuk membagikan ceritanya karena dia mempunyai pengalaman mistis. Oke. Pada saat KKN. KKN. Gitu. Ini sangat Nih, menarik sekali, Nang. Gua sebutin dulu aja ya. Jelasin dulu latarnya nih. Oke. Jadi namanya itu dia Kelvin. Dia itu orang Jakarta yang berkuliah di Bandung. Oh, gitu. Dia berkuliah di salah satu kampus besar juga di Bandung nih. Oke. Dan dia kebetulan mendapatkan KKN lah di daerah Garut. Oh, jadi KKN-nya di Garut, kampusnya di Bandung, tinggalnya Jakarta. Wadaw. Tuh. Tapi ini masih di Bandung nggak ya, Mas Calvin ini? Apa udah di Jakarta? Sekarang udah balik lagi di Jakarta. Oh. Kebetulan udah beres juga. Cuman dia masih nggak kos juga di Bandung. Itu cuma lagi pulang lah. Oke. Kita coba scroll slide lagi. Oke, slide. Jadi Bang Kevin ini tuh KKN di Kota Garut. Untuk desanya kita tidak bisa disebutkan lah ya. Nah, beliau ini KKN-nya sekitar 1 bulanan. Nah, kebetulan beliau ini jurusan pertanian. Nah, pada saat ya baru ke sana hari pertama nih KKN, beliau ini tidak merasa hal yang aneh lah. Nah, jadi beliau ini disuruhkan atau untuk tinggal itu di salah satu rumah. Dan rumah ini tuh menurut RW di sekitar tuh sebenarnya orang kota nih pemilik rumahnya tuh. Cuman belum balik ke rumahnya lagi gitu. Ya sekitar 2 bulanan lah katanya. Jadi bisa lah untuk dipakai. Bang Kelvin ini tuh datang ke Kota Garutnya 5 orangan lah. Ya satu kelompok lah ya. Tuh. Jadi di situ tuh mereka menginap di salah satu rumah yang punyanya orang kota lah. Cuman emang belum diisi lagi. Dan katanya dari 5 orang cowok ini tuh 3 cowok 2 cewek ya. Ya, nah jadi setelah mendapatkan tempat tidur dan di situ tuh ada 2 kamar. Cuman salah satunya diamanatkan oleh ketua RW-nya untuk tidak ditempati. Mereka disiapkan tempat tidur. Namun ada salah satu pantangan untuk tidak tidur di salah satu ruangan gitu. Jadi rumah gitu. Berarti udah diamanatkan oleh Pak RW seperti itu. Iya, betul. Tapi masih satu rumah itu, satu bangunan. Iya, satu bangunan. Jadi di situ tuh satu rumah ada terdiri 2 kamar, ruang tamu, ya dapur ada, kamar mandi ada. Emang agak gede juga lah rumahnya. Cuman kayak rumah zaman dulu lah, itu kayak rumah Bangunan jadul. Bangunan jadul. Bang Kelvin ya karena ada 2 orang cewek nih, jadi dipisah lah tidurnya gitu. Nah, laki-lakinya 3 orang itu disuruh ya tidur di ruang tamu lah, pakai karpet kayak gitulah. Untuk para ceweknya di salah satu kamar. Nah, jadi kamarnya itu tuh berpinggiran dengan kamar yang tidak boleh dimasukin. Biasa mereka ini mengerjakan tugas lah ya untuk kegiatan selama 1 bulan di situ. Ketika ya mereka ini mengerjakan itu tuh sekitar pukul 5 sore. Nah, jadi hari pertama nih biasalah mengerjakan, berdiskusi gitu kan, apa yang akan dilakukan keesokan harinya.
Setelah setengah jam berdiskusi, tiba-tiba dua orang temannya yang laki-laki itu izin keluar untuk mencari udara segar lah. Namun di situ tuh Bang Kelvin kayak mendengar suara gaduh di dalam kamar yang tidak diisi lah, atau tidak Yang kosong itu yang kan. kosong itu yang diamanatkan untuk tidak diisi lah. Nah, cuman Bang Kelvin ini tuh diem lah, tidak nge-make sure ke teman-temannya karena ya takut menjadi ricuh juga lah gitu. Jadi nggak diomongin gitu ya. Iya, jadi nggak diomongin, dipendam sendiri aja lah gitu. Setelah selesai sekitar pukul 6, Bang Kelvin ini dipanggil oleh dua orang temannya nih untuk keluar lah, ya mencari makanan lah. Nah di sini tuh mereka berdua tuh menanyakan ke Bang Kelvin ini, lu ya ngalamin atau Ada hal yang aneh ada nggak? hal yang aneh nggak sih gitu ya di rumah ini tuh. Nah Bang Kelvin nggak langsung menceritakan nih. Simpen dulu aja ya ceritanya. Enggak ada apa-apa. Nah, cuman ketika lagi ya bungkus makanan, mereka berdua ini tuh kayak yang gimana ya, melihat si tukang nasi gorengnya tuh kayak yang aneh lah melihat dia tuh. Nah, tukang nasi gorengnya nanya, baru ya di sini. Nah di situ Bang Kelvin dengan dua temannya bilang kan bahwa dia itu adalah ya benar baru gitu karena mahasiswa dari Bandung yang KKN di Garut gitu kan, bilang ke si tukang nasi gorengnya. Iya betul. Dan Bang Kelvin ini tuh menunjukkan di mana tempat mereka tinggal di daerah situ tuh, menunjukkan ke arah rumah itu. Nah di sini tuh tukang nasi gorengnya Kebingungan. Nah, Kayak menyimpan sesuatu apa ya yang aneh lah gitu. cuman nggak bilang nih, nggak bilang ada apa. Nah malahan mereka bertiga nih yang agak ngeh dengan perlakuan tukang nasi goreng itu. Malahan kan terlihatnya si tukang nasi goreng itu takut untuk bilang sesuatu kepada Betul, mereka ini gitu. betul. Nah, udahlah, singkat cerita selesai beli nasi gorengnya. Mereka ini tuh kembalilah ke rumahnya gitu. Ketika itu tuh ya biasalah ya makan sambil ketawa-ketawa gitu. Beres makan, mereka berlima ini tuh memutuskan untuk tidur. Mereka tidur. Nah, sekitar pukul 11 malam, mereka ini tuh ya para laki-lakinya gitu agak dikagetkan nih oleh kedatangan ya dua orang temannya yang cewek yang dari kamar, pada lari ke arah mereka nih dan meminta untuk tidur di situ ya dengan mereka gitu. Nah di sini kan Bang Kelvin ya lu kan cewek gitu kan, janganlah, lu udah di dalam aja. Ya, tapi si cewek itu terus kayak memaksa untuk di situ, seolah seperti memperlihatkan bahwa dia itu takut. Betul. Nah, cuman di sini tuh udahlah diperbolehkan lah ya untuk tidur, cuman emang agak renggang lah. Diperbolehkan untuk tidur di situ barengan dengan tiga orang lelaki ini lah. Mereka tidur, nggak cerita, keesokan harinya seperti biasa lah ya di awal hari, pagi hari mereka ini memulai untuk kegiatannya. Ya. Nah di sini tuh ya biasa lah ya, tidak ada hal apapun. Nah malamnya dua orang laki-laki ini tuh temennya disuruh untuk diam di base campnya lah ya, bisa dibilang itu tuh rumah itu tuh untuk mengerjakan salah satu tugas. Udah kalian diam di sini kerjain gitu kan. Sisanya Bang Kelvin bersama dua orang ceweknya pergi ke balai desa gitu untuk menemui kepala desa gitu. Mereka pergi lah ya, tiga orang itu tuh pergi ke balai desa, ngobrol-ngobrol. Bang Kelvin ini tuh dikagetkan dengan suara telepon. Nah di sini tuh emang sinyal ada sih, cuman lup-lup lah gitu. Ada nggak ada gitu, kadang ada kadang nggak ada. Nah di sini tuh ya lihat ternyata yang nelpon tuh salah satu laki-laki yang di base camp yang ketika diangkat suaranya tuh kayak yang panik lah, udah lu cepat kesini, balik lagi ke base camp.
Emang ada apaan sih? Itu tuh keadaan udah malam lah, sekitar jam 7 malam. Pokoknya dua temennya yang berada di rumah ingin Bang Kelvin bersama dua teman ceweknya itu segera pulang ke Pulang. rumah ya. Karena terlihat dari teleponnya tuh terdengar seperti kayak ketakutan atau panik gitu. Panik, betul. Sehingga si Bang Kelvin sama dua teman ceweknya juga memutuskan untuk pulang kan. Pulang karena udah beres juga sih dengan Urusan kepala dengan desanya. kepala desanya. Nah, ketika kembali lagi ke base camp, dua orang temen ini tuh bilang, "Duh, ini udah kagak beres nih. Udah mendingan kita tidurnya di kota aja lah gitu, di hotel." Nah, menurut Bang Kelvin ini tuh ya oke lah ya, emang lu pada ada duitnya nih buat 1 bulan di sini gitu kan di hotel. Nah, di sini tuh mereka berunding lah. Emang ada apa menurut Bang Kelvin ini tuh? Menanyakan. Nah, mereka berdua ini tuh ya kayak ketakutan dan malahan nggak mau menceritakan. Ya apalagi posisinya masih di situ kan. Iya. Seperti nggak enak aja gitu. Betul. Dengan cerita mereka ini memutuskan untuk ya memaksakan tidur di situ lah. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Nah, seiring berjalannya waktu sekitar ya udah 2 mingguan di situ lah. Bang Kelvin ini ditinggalkan seorang diri di base camp. Saat 4 orang temannya berkegiatan di luar. Berkegiatan di luar. Itu siang hari nah. Cuman siang hari juga ada ya emang namanya juga kampung lah ya. Jadi emang agak Sepi ini. sepi gimana gitu. Apalagi keadaannya di rumah nih sendiri. Nah, Bang Kelvin ini tuh diam di apa ya, di teras lah. Nah, di sini tuh Bang Kelvin biasalah ya mengerjakan di laptopnya. Nah, ketika mengerjakan, Bang Kelvin ini tuh melihat salah satu RT yang melewat begitu aja gitu, kayak ya nyapa, cuman yang biasanya Pak RT ini tuh kalau misalkan ketemu ya, datang dulu gitu. Ada ngobrol dulu lah. Ngobrol dulu, malahan masuk dulu lah gitu ke rumah gitu. Biasanya kayak gitu, cuman ini tuh kok kayak aneh gitu gelagatnya. Namun si Bang Kelvin ini tetap berpikir positif ya. Ya, Seperti mungkin ada urusan. ada urusan. Nah, cuman ketika Pak RT udah agak tidak kelihatan, Mas Kelvin ini tuh mendengar ya salah satu notifikasi dari HP-nya nih. Nah, ketika ia buka ternyata Pak RT nge-WhatsApp Bang Kelvin ini. Ketika ia lihat Pak RT ini tuh mengirim foto. Nah, ya cuman udahlah, nggak dihiraukan, ya melanjutkan. Ketika udah beres, Bang Kelvin ini tuh Membuka lah ya. membuka handphonenya dan isi chat Pak RT-nya tuh Bang Kelvin buka lah. Ketika dibuka ternyata nih, nah, aduh ini creepy nih. Bang Kelvin ini tuh dikirim foto Bang Kelvin sedang ya mengerjakan tugasnya di laptop. Namun jadi posisinya tuh di depan jendela nah Mas Kelvin tuh. Nah, di fotonya tuh ada sosok di jendela tuh melihat ke arah Bang Kelvin ini. Nah, di sini tuh Pak RT-nya bilang, Bang Kevin udah pergi dulu aja, atau enggak ke rumah saya aja dulu gitu, menurut dari Pak RT ini. Nah, karena takut lah ya dengan apa yang dilihat, karena itu tuh real banget menurut Bang Kelvin ini. Ketika ia lihat ke arah jendela, di sini tuh ya dengan agak penasaran dan takut juga lah. Ada sosok yang kayak masuk ke arah kamar kan. Dan itu tuh sekelebatan gitulah, sekelebatan. Ya, selewat gitu. Selewat. Nah, di sini Bang Kelvin makin takut lah ya. Ya udah, Bang Kelvin ini memutuskan untuk pergi ke rumah Pak RT ini. Nah, di sini nih, ketika Bang Kelvin ngobrol dengan Pak RT, ya alasan Pak RT nggak mengunjungi ke atau menghampiri ke Mas Kelvin ini tuh, ya karena ada sosok itu tuh yang dari jauh juga udah kelihatan menurut Pak RT ini. Berarti itu sambil moto ya Pak RT? Ya, jadi enggak, jadi udah ngelewat, udah nyapa dari jauh dong ngefotonya tuh. Ya. Dari jauh
Dan posisi Bang Kelvinnya juga udah fokus lagi ke arah laptop. Iya, jadi memuas apa aja gitu ya. Ya Memberi pesan memberitahu gitu ya. Nah di sini tuh Bang Kelvin tanya, emang Bang Kelvin di situ nggak merasakan hal yang aneh apa? Ya emang ngerasain sih Pak RT gitu. Jadi gini nah, ketika awal pertama di situ tuh Pak RW yang menyuruh tidur di situ. Betul. Cuman ketika itu tuh Bang Kelvin melihat RT-nya tuh kayak nggak suka lah gitu, nggak serag gitu. Kayak menyimpan sesuatu gitu, kayak baru jangan deh. Nah singkat cerita Bang Kelvin ini tuh pergi ke rumah Pak RT ini. Nah jadi setelah ya datang ke rumah Pak RT, mereka ini ngobrol, Bang Kelvin ini ngobrol dengan Pak RT. Setelah selesai, Bang Kelvin ini memutuskan untuk ke base camp. Dan ketika di base camp ini tuh Bang Kelvin berunding lah, berdiskusi dengan teman-temannya nih. Karena keadaan udah nggak akan kondusif menurut Bang Kelvin ini. Nah, ketika berdiskusi itu mereka menyimpulkan untuk keluar dari base camp dan tinggal di salah satu hotel di kota Garut. Walaupun emang agak jauh juga sih ke pedesaan itu. Nah, dari sini nih, ketika mereka udah di hotel, Bang Kelvin itu menceritakan apa yang ia alami dan begitupun teman-temannya. Nah, teman-temannya tuh yang dua cewek itu tuh, mereka pada saat awal tidur di situ kan mereka tuh tidur di salah satu kamar yang dibolehkan lah ya. Cuman pada lari kan. Nah, pada lari itu mereka mendengar kayak suara kakek-kakek dan suara kakek-kakeknya tuh bilang background nicingan ima aing. Ya pokoknya kalau bahasa Indonesianya tuh mau ngapain kalian di sini gitu, nempatin rumah saya. Nah, di situ tuh mereka saling ya menceritakan apa yang mereka alami gitu kan. Nah, Bang Kelvin ini nih menceritakan bahwa ternyata rumah itu tuh menurut Pak RT ini eh, pemiliknya tuh kakek-kakek dan mempunyai anak, punya satu anak. Cuman anaknya tuh pergi ke kota lah, ya kayak merantau gitulah. Dan kakek-kakek ini tuh meninggal dunia. Nah, cuman salah satu kamar kakek-kakek ini tuh tidak boleh ya dibuka lah, bisa dibilang. Karena pernah kejadian juga ada yang menempati rumah itu atau dibeli itu tuh rumah dan membuka kamar si kakek itu. Nah di situ tuh banyak kejadian-kejadian aneh lah menurut keterangan RT itu. Dan di sini tuh mulai terbongkar kenapa Bang Kelvin ini memutuskan untuk ya tinggal di hotel aja lah. Ya memang banyak juga sih mungkinnya yang mengalami kejadian-kejadian ini gitu kan, seperti mahasiswa KKN di kota orang gitu, yang lain pasti ada juga yang mengalami. Soalnya Iya. kan mau gimana juga ini tinggal di tempat orang gitu. Iya, yang kita tidak tahu gitu. Nah betul sekali gitu kan, apakah di sana ada pantangannya atau apa. Hmm, Dan ini kan Bang Kelvin akhirnya memutuskan untuk di hotel ya, iya di walaupun hotel. agak sedikit jauh gitu ya, Iya, yang penting aman-aman aja. betul, betul. Nah ini kan nggak kebayang kalau misalkan mahasiswa KKN yang KKN-nya tuh di pelosok banget Masuk gitu banget kan. ya, yang ya tidak terjangkau ke kota, Iya, jauh banget gitu. mau gak mau harus tinggal di rumah warga gitu, Iya. atau ya di balai Di desa balai mungkin ya. desa. Ya, cerita ini tuh menarik banget lah dan sangat relate lah bagi Mahasiswa ya. mahasiswa-mahasiswa yang menjalani KKN gitu kan. Yang terpenting ya semangat lah ya untuk ya pasti Para- ada plus minus gitu harus, tapi kan ini harus diperjuangkan gitu Iya. untuk kelulusan. Untuk kelulusan, untuk tugas, nilai plus lah ya. Ya mungkin inilah ya cerita dari Bang Kelvin ini. Tetap semangat buat kalian para Betul. mahasiswa yang menjalani KKN. Makasih juga buat Bang Kelvin udah
membagikan ceritanya gitu. Salam buat teman-temannya juga. Iya betul. Dan sekarang udah lulus nih, wah keren Keren, banget. keren. Semoga dapat pekerjaan yang layak gitu ya, Iya, iya, iya. ya yang baik lah Karena untuk menjawab pengorbanannya ini. juga, itu sangat. Iya. Soalnya itu mahasiswa tuh rawan, men. Beneran. Oke, mungkin segitu aja lah ya, Nan ya. Ya, sekali lagi terima kasih buat semuanya, untuk kawan kumis juga nggak lupa gitu. Iya. Dan untuk para mahasiswa semangat terus ya, jangan ya ambil juga hikmah dari cerita pengalaman Betul KKN sekali. Bang Kelvin ini. ambil hikmahnya, Ya. Ya intinya buang buruknya gitu. betul ya, intinya di daerah orang atau di tempat orang ya kita harus saling menghargai lah ya. Tidak usah sosokan juga gitu. Oke, mungkin segitu aja lah ya, Nala. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya. Ya.